Selain mewaspadai Irak, timnas Indonesia juga nggak boleh sama sekali meremehkan Filipina. Sebab bagaimanapun, The Oscars diketahui akan melakukan perombakan besar-besaran demi bisa menyapu dua laga sisa melawan Vietnam dan Indonesia. Namun, menurut sang pelatih, target utama di luar dari kelolosan atau tidak, jelas adalah mengalahkan Indonesia. Ya, bagi Tom Shanefield, bisa mengalahkan Indonesia dengan sederet pemain keturunan plus di kandang sendiri, dinilai lebih berkesan ketimbang mengalahkan Vietnam yang sedang carut-marut. Maka dari itu, demi bisa mewujudkannya, Tom benar-benar melakukan perombakan besar-besaran. Dan dilansir dari berbagai sumber, setidaknya akan ada 5 siasat yang akan dilakukan Filipina agar bisa mengalahkan Indonesia di GBK. During a sleepless night, but you're too high to drive, I know. Sebelumnya kita sering banget membahas soal peningkatan level timnas Indonesia yang udah mulai diakui banyak negara, baik di ASEAN maupun Asia. Namun, tahukah kalian, kalau ada nih satu negara yang jelas-jelas kalah saing tapi nggak mau mengakui? Bukan Vietnam, apalagi Malaysia, tapi mereka adalah Filipina. Di depan awak media, mereka bahkan masih berani loh merendahkan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Meskipun begitu, di belakang layar Filipina justru jadi tim yang paling gencar dalam berbenah. Yap, intinya di depan mereka terlalu gengsi mengakui Indonesia udah meningkat pesat, padahal mah aslinya justru sebaliknya, di mana Filipina diketahui bahkan lebih bangga bisa mengalahkan Indonesia ketimbang Vietnam. Alasannya pun cukup sederhana, Indonesia kini banyak diperkuat pemain keturunan yang main di Eropa, sedangkan Vietnam sedang dalam penurunan performa yang drastis, plus sedang banyak diterpa masalah internal. Yap, sebagaimana kita ketahui kalau sampai saat ini Filipina masih duduk di posisi juru kunci grup F. Tercatat dari 4 laga yang udah dimainkan, The Oscars hanya mampu meraih 1 poin saja, di mana satu-satunya poin itu didapat saat menahan imbang Indonesia 1-1 di Rizal Memorial Stadium akhir tahun lalu. Ya, performa Filipina di ajang ini benar-benar bisa dibilang miris. Di laga pembuka, mereka kalah 0-2 dari Vietnam di kandang sendiri. Lalu sempat bagus nih, cuman kalah 1-0 dari Irak di Basra, tapi kemudian hancur lebur 0-5 di kandang sendiri. Maka hal yang wajar, kalau peluang Filipina untuk melaju ke round 3 adalah yang paling mustahil. Namun federasi mereka nggak menyerah dan memutuskan untuk tetap berjuang sampai akhir. Yang mana hitung-hitungannya adalah, jika Filipina mampu meraih 6 poin dari 2 pertandingan sisa, maka poin mereka adalah 7. Dengan begitu mereka masih berpeluang lolos ke ronde berikutnya dengan status runner-up grup F. Tapi ada syarat lainnya nih agar mereka bisa lolos, yaitu Indonesia harus kalah di 2 laga sisa. Jika sudah begitu, keduanya akan memiliki poin yang sama, tapi Filipina akan unggul head to head karena tak pernah kalah dari Indonesia. Yap, sadar timnya sulit bersaing dengan skuad yang ada, maka sang pelatih, Tom Shanefield, yang mulai bertugas menggantikan pelatih sebelumnya, Michael Weiss, pada Maret lalu memutuskan untuk merombak 90% skuad yang ada, yang mana ia sudah menyiapkan setidaknya 5 siasat untuk bisa menang melawan Vietnam dan Indonesia. Akan tetapi terlepas dari lolos atau tidaknya nanti, mengalahkan Indonesia dengan pemain Eropa plus di GBK adalah kebanggaan tersendiri. Ibaratnya gini, mereka boleh nggak lolos, tapi bangga Indonesia yang katanya udah jadi tim kuat gak bisa ngalahin mereka. Gitu. Nah, dalam 5 siasat tadi, yang pertama adalah jelas melakukan naturalisasi besar-besaran, dan kita tahu kalau Filipina udah menemukan 8 pemain naturalisasi baru yang siap untuk dimainkan. Dengan begitu, mantan pelatih timnas Gambia itu diperkirakan bakal memanggil 23 nama yang didominasi pemain naturalisasi. Sebab sebelumnya, jika berkaca pada skuad yang ada, 15 dari 23 pemain Filipina yang dipanggil pada FIFA Matchday Maret lalu adalah naturalisasi. Artinya, dengan tambahan 8 pemain tadi, maka ketika melawan Indonesia nanti, skuad Filipina akan 100% diisi naturalisasi. Mantap. Yap, salah satu pemain naturalisasi baru yang nantinya wajib diwaspadai tentu saja adalah Raphael Obermaier. Pemain berdarah Jerman itu
saat ini berkarir di kasta kedua Liga Jerman bersama SC Paderborn. Di usianya yang menginjak 28 tahun, Rafael adalah pilar utama Paderborn. Tentu saja jika Indonesia punya Nathan Chu yang bisa main di banyak posisi, Rafael ini bisa dibilang lebih gokil sih. Sebab diketahui sepanjang karirnya Rafael sudah pernah mencicipi bermain di 10 posisi yang berbeda kecuali striker dan kiper. Statistiknya musim ini pun juga sedang bagus, di mana ia sudah main 32 pertandingan Bundesliga 2 dengan catatan 5 gol dan 5 assist. Nah, bagi yang belum tahu, si Rafael ini tercatat pernah menimba ilmu di Bayern Munchen 2 sejak tahun 2016 hingga 2018, di mana ia sempat masuk skuad utama pada tahun 2017. Kala itu Carlo Ancelotti memanggilnya untuk menjadi pelapis dari Arsene Robben di pertandingan melawan Bayer Leverkusen. Meskipun gak pernah main di skuad utama, Rafael sendiri tercatat pernah mencatatkan statistik mentereng di Bayern Munchen 2 dengan mencetak 9 gol dan 16 assist dari 61 pertandingan. Dan jika ia dimainkan, jelas ia akan jadi siasat kedua Filipina untuk meredam Indonesia. Meskipun begitu, sang pemain sempat dirumorkan menolak panggilan timnas Filipina untuk menghadapi Indonesia, kendati udah punya keluarga negaraan Filipina. You think I don't know when you're lying. You're at the club and phone's on silent. I'm worried sick, but you don't give a fuck, and my dad won't mess you up. Gotta take right away. Yap, setelah 2 siasat utama tadi, Filipina masih punya 3 siasat lagi yang akan dilakukan sebagai upaya mengalahkan Indonesia di GBK, selain tentunya memanfaatkan informasi dari para naturalisasi mereka yang main di Liga 1. Filipina kabarnya juga udah menyiapkan nama-nama serta taktik untuk mengunci pergerakan dari pemain kunci Indonesia, macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Rafael Streit, yang kita tahu punya pergerakan yang sangat mobile dalam membuka celah. Dan menurut gelandang mereka yang kini main di Persita, Christian Rontini, cara paling efektif untuk mengalahkan Indonesia adalah bermain secara keras dan fisikal. Ya, menurutnya, melihat kualitas pemain Indonesia yang banyak main di kompetisi Liga Top Eropa, salah satu keunggulannya adalah soal teknik. Maka dari itu, main keras dan fisikal bisa membuat sirkulasi bola Indonesia lambat. Namun jangan salah, tim Indonesia juga punya pemain spesialis tubruk-menubruk. Dia adalah Justin Hubner, Asnawi, hingga Bang Jai, yang kalau udah mode preman, dijamin bakal sangar deh. During a sleepless night, but you're too high to drive. I know that if I'm gonna die, no one will see you cry. Thought I smelled a witch, but I feel stupid. Put a pretty Instagram year span, planning this night, try to suit up for a scale. I said I'll pick you up at 8. You probably won't be awake. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. You think I don't know when you're lying. You're at the club and phone's on silent. Ya, meskipun kelihatannya serius banget, Indonesia pun juga udah berbenah kok, terutama dari sisi materi pemain. Dan ingat, proses Maarten Paes serta Kelvin Verdonk masih dikebut, sehingga siapa tahu kan ya mereka bisa main Juni nanti. Tapi kalaupun belum bisa, percaya aja skuad pilihan Coach Shin bisa memberikan yang terbaik di 2 laga krusial nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.